Di episode pertama kemarin dikisahkan bagaimana pelarian Arya Mataram setelah Cipang kalah oleh Pajang. Dan di samping itu akan ada banyak sekali cerita-cerita yang mengharukan, yang heroik dan dramatis tentu saja. Dan ini masih merupakan awal dari kisah bagaimana bangkitnya Trah Cipang di Palembang. Yuk ikuti bagaimana keseruan kisah-kisah perjalanan Arya Mataram menuju Tanah Harapan. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini biar kalian yang pertama kali tahu ketika kita memposting episode-episode berikutnya. Malam sudah menampakkan gulitannya, suara merdu binatang, sahut menyahut memuji nikmat sang khalik. Gemericik suara arus Bengawan Solo menambah suasana syahdu yang melantunkan gending duka tak terperi karena kehilangan orang yang dikasihi. Cung Arya Mataram masih bersandar di tepian sungai wilayah Babat. Ya, rombongan Arya Mataram memutuskan berhenti sejenak dan menunggu informasi tentang keadaan Cipang dan para bendoro dalam selepas perang melawan Pajang. Tampak seorang pemuda berusia sekitar 16 tahun berjalan di tepian Bengawan Solo ditemani oleh dua orang di belakangnya. Tampaknya kedua orang itu adalah pengawal dan yang di depan itu adalah seorang pemuda bangsawan. Entah apa yang mereka cari dan mereka inginkan di tepian sungai dan hutan wilayah Bupati itu. Tanpa disadari, ada bayangan yang menguntit dan mengikuti mereka diam-diam, seolah mencari momentum yang tepat untuk melumpuhkan ketiga orang itu. Sweet! Tiba-tiba terdengar suara lengkingan siulan dari penguntit itu menggema di sunyanya malam. Tak selang lama berkelebat beberapa bayangan mengepung ketiganya. "Orang Cipang!" teriak salah satu dari mereka. Ketiga orang yang terkepung sejenak terkejut dan memasang kuda-kuda waspada. "Bahaya, Raden. Mereka adalah tentara bayaran dari Pajang," salah satu dari dua pengawal berkata kepada bangsawan itu. "Tenang, Paman, kita ikuti apa yang mereka mau," kata pemuda yang dipanggil Raden itu. "Hahaha, kepala mereka akan menjadi isi perut kita selama sewarsa, kawan-kawan," teriak salah satu dari penguntit tadi. Disambut gelak tawa oleh yang lainnya. "Saya tidak ada urusan dengan kalian di sana. Apa yang kalian mau?" sergah pemuda itu. Tak menjawab perkataan pemuda tersebut, ketujuh orang penguntit itu langsung mencabut golok dan menyerang pemuda itu. Kedua pengawal dengan sigap menangkis serangan dengan batang obor yang dari tadi dibawanya untuk menerangi perjalanan mereka. Percikan api menyemburat ke beberapa arah ketika obor dan golok mereka beradu. Tiga orang merangsek menyerang pemuda bangsawan itu. Mendapati musuh mengincar dirinya, pemuda itu tampak tak gugup sedikit pun. Tampaknya pemuda tersebut bukanlah pemuda sembarangan. Gerakannya begitu lincah dan anggun menghindari tebasan-tebasan dari golok para pengeroyoknya itu. Beberapa jurus pun berlalu, pengeroyok itu makin geram. Semua tebasan seperti menebas angin. Sadar bahwa yang dihadapi bukan bocah biasa, ketiganya pun makin gusar. "Kurang ajar bocah, jangan main-main dengan kami. Keluarkan semua kemampuanmu, bocah tengik," teriak salah satu dari pengeroyoknya itu. Pemuda itu pun tersenyum sinis, makin membuat lawannya geram dan emosi. Namun sesaat kemudian, pemuda tersebut merubah posisi kuda-kudanya dari bertahan menuju kuda-kuda yang menyerang, melumpuhkan, dan membinasakan. Plak, 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 plak. Kecepatan serangan pemuda tersebut benar-benar luar biasa.
hanya dalam sekejap pukulan dan tendangan menghantam lawannya itu hingga terpental beberapa tombak dan roboh seketika. Kurang ajar. Itulah kata terakhir dari salah seorang dari mereka sebelum pingsan. Tak ayal melihat ketiga kawannya tumbang dengan mudahnya, keempat orang yang berhadapan dengan dua pengawal menjadi ciut nyalinya. Cukup sudah main-mainnya paman, segera singkirkan mereka, kata pemuda tersebut kepada kedua pengawalnya itu. Baik Raden, jawab mereka serempak. Kedua pengawal itu pun lalu merapal jurus menyerang untuk segera melumpuhkan dan membinasakan lawannya. Namun sejurus kemudian, keempat bandit itu pun menjatuhkan golok mereka dan bersimpuh. Ampun Tuan, ampuni kami menyerah, kata salah seorang dari mereka sambil bersujud. Pemuda itu lantas berjalan mendatangi keempat bandit tersebut. Lalu diambillah sebuah golok yang tergeletak dan segera ditembakkan ke leher salah satu dari bandit itu. Siapa kalian dan siapa yang menyuruh kalian? Kata pemuda itu. Ampun Tuan, kami hanya mengikuti sayembara dari Pajang. Yang bisa memenggal kepala kerabat Cipang akan mendapatkan hadiah kapeng yang banyak, kata bandit itu bergetar ketakutan. Pemuda itu mendesah pelan, lalu dilepaskanlah golok itu dari lehernya. Pergilah, kata pemuda itu. Terima kasih tuanku, terima kasih, kata bandit itu tergetar sambil tergopoh-gopoh, bangkit, lalu membopong ketiga kawannya yang terluka. Tapi Raden, kata salah seorang pengawal itu ingin mencegah. Pemuda itu mengangkat tangannya, tanda untuk berhenti berkata-kata. Biarkanlah mereka pergi paman. Mereka hanya manusia rendah yang mencari isi perutnya hanya dengan nafsu amarah. Tak ada gunanya juga membunuh mereka. Nafsnya baru menyentuh nafs hewani yang mencari makan untuk hidup. Ruhnya terpenjara dan tersiksa jadi budak nafs amarah. Semoga kelak mereka dan kita akan mendapatkan pencerahan hakiki dari Zat yang Maha Wujud. Kata-kata pemuda tersebut begitu dalam. Kedua pengawal itu pun menjurah hormat kepada pemuda sebagai tanda bakti. Tiba-tiba, makin hebat dan matang saja kau Raden Kuning. Terdengar suara yang keras menggelegar, diiringi berkelebatnya sosok bayangan menuju ke arah mereka. Sesosok bayangan tadi berkelebat dan berhenti di jarak satu tombak dari sang pemuda dengan posisi membungkuk. Paman Tohpati, seru pemuda yang disebut Raden Kuning itu. Kang Mas, timpal kedua pengawal tadi. Mohon ampun, beribu-ribu ampun Raden. Hamba tidak membantu Raden tadi. Hamba ingin melihat perkembangan murid kesayangan yang mulia Arya Penangsang. Ternyata jurus Kidung Wening Fatihah yang Raden miliki makin tambah terasa, kata orang yang bernama Tohpati itu. Raden Kuning mendengar pujian itu malah mendengus, tak berkata-kata. Bagaimana keadaan pasukan Soreng, Dimas Kawuh dan Dimas Serana? Ucap Tohpati kepada kedua pengawal itu. Kang Mas, nanti kita bicarakan di Jung Haja. Lebih baik kita kembali ke Jung dan Kang Mas Tohpati bertemu dulu dengan Yang Mulia Arya Mataram, kata Kawuh. Tohpati pun melihat ke arah Raden Kuning dan Raden Kuning mengangguk tanda setuju. Kemudian mereka berempat kembali ke arah Jung, di mana Pangeran Arya Mataram ada di dalamnya.